Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya untuk mengungkap tragedi Kanjuruhan lebih cepat. Sementara itu, Kejaksaan Agung menerima berkas dan juga tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan kasus obstruction of justice. Bersama saya Rizka Indah, pemirsa Anda menyaksikan MNC News Prime. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi Stadion Kanjuruhan Malang hari ini pasca terjadinya insiden yang menelan korban jiwa sedikitnya 131 orang akhir pekan lalu. Tiba pukul 14.22 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Ibu Iriana dan juga sejumlah petinggi lainnya, termasuk Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule. Guna mengamankan situasi, ribuan personil gabungan TNI Polri disiagakan di sekitar lokasi. Presiden meminta kepada Menko Polhukam Mahfud MD beserta jajarannya untuk bisa mengungkap tragedi Kanjuruhan lebih cepat. Presiden mengatakan pengungkapan tragedi Kanjuruhan bisa lebih cepat dilakukan oleh tim gabungan independen pencari fakta karena sudah banyak titik terang. Saya benar-benar ingin tahu akar masalah penyebab tragedi ini sehingga ke depan kita bisa mendapatkan sebuah solusi terbaik, dan kita tahu sudah dibentuk tim pencari fakta independen yang diketahui oleh Pak Menko Polhukam. Karena ingin kita usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi, yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk ke pidana juga sama dipidanakan. Tetapi yang paling penting juga, saya nanti mau ke stadion, saya juga akan perintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai untuk Liga, baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3, semuanya. Dari total 59 korban luka yang dirawat di rumah sakit akibat tragedi Kanjuruhan, 30 orang diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. 7 diantaranya pemirsa harus dirawat di ruang ICU karena dalam kondisi tidak sadarkan diri. Usai kericuhan yang terjadi dalam laga Arema versus Persebaya Sabtu lalu, 59 orang masih dirawat di rumah sakit yang tersebar di kota dan Kabupaten Malang. Dari total 59 orang yang dirawat, mayoritas dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. 7 di antara pasien yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar harus dirawat secara intensif di ruang ICU lantaran dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sementara 12 pasien dirawat di HCU dan 11 pasien rawat inap biasa. Sementara 26 pasien lainnya sudah dipulangkan. Sebelumnya pemirsa, 21 jenazah yang sempat belum teridentifikasi di kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar kini seluruhnya sudah teridentifikasi dan sudah dijemput oleh pihak keluarga. Dalam jumlah 26 diantaranya sudah bisa pulang, 30 masih kami rawat, 7 diantaranya masih ada di ICU, yang lainnya di Hajar dan Intensive. Hari ini pemirsa, Kejaksaan Agung menerima berkas dan juga tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan kasus obstruction of justice. Dalam waktu dekat, Kejaksaan akan melimpahkan dakwaan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Tersangka sekaligus dalam pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati tiba di Gedung Kejaksaan Agung Rabu siang. Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara tahap 2 kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan perintangan penyidikan. Selain Sambo dan Putri, 3 tersangka pembunuhan lainnya, yakni Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, juga diserahkan ke Kejaksaan siang tadi.
Tak hanya itu, 7 polisi yang terseret perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua juga diserahkan ke kejaksaan. Selanjutnya, kejaksaan mempunyai waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan sebelum diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, bahwa jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Selain para tersangka, 3 kontainer berisi barang bukti juga diserahkan ke kejaksaan. Sementara itu, 30 jaksa akan dikerahkan untuk menangani perkara pembunuhan berencana. Adapun 43 jaksa bertugas menangani kasus perintangan penyidikan. Ya, pemirsa, Ferdi Sambo mengakui membunuh Nofriansyah Yosua Huta Barat karena emosi dan marah. Kemarahan itu dipicu setelah mendapatkan informasi atas peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Sambo mengaku siap untuk menjalani semua proses hukum dan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Yosua. Pak, ada yang disampaikan, Pak? Laksanakan tahap 2. Sambo, kamu udah bisa banyak orang, Sambo. Akan masuk ke tahap. Mas, naikin aja, Mas. Ya, saya pastikan beliau mau ngobrol. Saya majelis hakim dan mulia. Saya lakukan semua ini Semuanya diam, beliau mau karena bicara. kecintaan saya pada istri saya. Saya tidak tahu bahasa apa Woi, tersangka tutup kuping, woi. yang dapat saya mengungkapkan perasaan, emosi, dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Kabar yang saya terima sangat menghancurkan hati saya. Saya sangat menyesal, sangat emosi pada saat itu. Saya siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya tangan bapak tidak melakukan. Bapak saya pegang. Tidak melakukan apa-apa. Justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk bapak dan ibu dari Yosua. Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan berkas perkara tahap 2 kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan juga perintangan penyidikan. Total 73 jaksa akan dikerahkan dalam kasus tersebut. 30 diantaranya akan menangani perkara pembunuhan berencana dan 43 jaksa lain akan bertugas menangani kasus perintangan penyidikan. Kejaksaan pun dalam waktu dekat juga akan segera menyusun dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan Jakarta Selatan. Lalu seperti apa persiapan dari para tersangka untuk menghadapi pertarungan di meja hijau? Sudah hadir pemirsa, kuasa hukum Ferdi Sambo Rasamala Aritonang yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam Bang Rasamala. Selamat malam, Mbak. Baik, secara terbuka disampaikan oleh tersangka Ferdi Sambo kaitannya dengan rasa bersalah, permintaan maaf. Tiba-tiba langsung saja diungkapkan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tersangka Ferdi Sambo, Bang? Ya, saya pikir ini memang sikap yang tulus dari beliau dan mungkin memang sebenarnya mungkin sudah jauh hari beliau ingin menyampaikannya, hanya memang kesempatannya belum tersedia dan mungkin saat ini momentumnya beliau menyampaikan itu. Ada 4 hal yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa beliau siap untuk menjalani proses hukum ini dan menyerahkan sepenuhnya proses ini juga nanti keputusannya tentu pada hakim dan berharap tentu proses persidangan bisa berjalan secara objektif, imparsial untuk kemudian nanti hakim memutus dengan seadil-adilnya untuk semua pihak. Yang kedua juga beliau menyampaikan penyesalan karena peristiwa ini harus terjadi dan beliau sungguh menyesal karena ada di bagian peristiwa itu yang beliau sangat emosional, yang pada akhirnya juga melibatkan istrinya Bu Putri yang seharusnya tidak perlu terlibat dalam peristiwa ini. Itu disampaikan langsung oleh beliau. Yang ketiga, beliau menyampaikan bahwa beliau sepenuhnya bertanggung jawab dalam proses hukum ini nanti dan akan menyampaikan secara terbuka fakta-faktanya
Bersama dengan itu juga disampaikan bahwa permintaan maaf untuk semua pihak yang harus menyaksikan peristiwa ini, masyarakat, dan tentu saja terkhusus kepada kedua orang tua korban, dalam hal ini almarhum. Itu sudah disampaikan oleh beliau. Saya kira kita perlu menghargai juga sikap itu, dan ke depan tentu saja kami mengharapkan, sekali lagi, beliau juga sebagai seorang terdakwa, juga Bu Putri, nanti di persidangan diberikan kesempatan yang sama sebagai warga negara untuk membela hak-haknya di hadapan persidangan. Saya pikir itu yang paling yang paling penting nantinya di tengah carut marutnya kasus ini. Kita tentu tahu bahwa kasus ini sudah sangat usut gitu. Jadi ini pelan-pelan harus kita uraikan lagi, pelan-pelan harus kita kembalikan ke relnya, dan saya pikir juga jaksa penuntut umum punya persepsi yang sama kami untuk nanti ini di persidangan kita bisa sama-sama menyajikan fakta yang sebenarnya gitu. Baik, tadi Anda menyampaikan ada fakta-fakta yang nanti akan diungkapkan oleh terdakwa Ferdi Sambo ketika akan berada dalam persidangan. Artinya, kemarin ada sesuatu yang memang sengaja ditutupi begitu oleh terdakwa, sehingga hanya ingin dibuka dalam persidangan. Ya, saya kira kan memang opini di publik sudah sedemikian luas, sehingga memang menyampaikan informasi apapun, saya mesti kasih highlight bahwa dengan opini, dengan peristiwa yang terjadi pasca terjadinya peristiwa di Duren 3, di mana katakanlah kita mengenal dengan istilah skenario pertama itu kan membuat distrust kepada publik, sehingga apapun informasi yang disampaikan, kami melihat bahwa publik mungkin sulit untuk percaya, dan ada banyak spekulasi yang terjadi di luar. Dan namun demikian, pada akhirnya karena proses ini berada di ranah hukum, tentu kita pada akhirnya harus menyerahkan persoalan ini di forum yang tepat, yaitu forum di pengadilan. Nanti tentu ada Pak Jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan publik, termasuk di dalamnya kepentingan keluarga korban. Juga nanti ada penasihat hukum yang membantu pihak terdakwa untuk membuktikan fakta-fakta yang sebenarnya. Di tengah konflik kepentingan itu nanti tentu hakim akan membuat keputusan secara konkret. Apakah benar peristiwa itu terjadi, apakah ada orang yang melakukan tindak pidana itu, siapa yang melakukan tindak pidana itu, dan apakah terhadap orang itu kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, dan berapa pemidanaan yang harus dijatuhkan. Apakah harus dijatuhkan pidana atau memang ada yang tidak bersalah, nanti semua akan diuji secara terbuka, dan harapannya juga prosesnya akuntabel di persidangan. Saya pikir itu yang paling penting ke depan. Baik, jika tadi Anda juga mengatakan bahwa memang apa yang berkembang di area publik begitu ya, ada unsur atau rasa ketidakpercayaan sebenarnya publik terhadap apa yang sudah disampaikan oleh terdakwa Ferdi Sambo dan juga rekan-rekan yang lainnya begitu. Apa yang mungkin bisa dilakukan gitu untuk memberikan kembali kepercayaan publik terhadap keterangan yang mungkin nanti akan diberikan di dalam persidangan? Ya, saya pikir gini, waktu kami setuju juga untuk mendampingi beliau, baik Bu Putri dan Pak Sambo, kita memang sebelumnya sudah mendapatkan komitmen dari beliau untuk menyampaikan semua fakta di hadapan persidangan secara terbuka dan apa adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita semua sama-sama paham bahwa sekarang publik secara luas bisa mensupervisi, bisa menyaksikan secara langsung, media juga bisa menyaksikan secara terbuka persidangan ini. Belum lagi kemarin misalnya saya mendapat informasi bahwa dari Komisi Kejaksaan juga menyiapkan tim khusus untuk mensupervisi para jaksa, juga hakim akan diawasi secara ketat. Dengan demikian kita berharap bahwa publik bisa mulai meletakkan kepercayaannya pada proses di persidangan nanti, karena kita sama-sama bisa menyaksikan. Dari sisi kami penasihat hukum tidak ada strategi yang khusus. Satu-satunya jalan adalah menyampaikan semua fakta tentu dari perspektif kami, dan nanti tentu juga penuntut umum kan akan menyajikan juga bukti-bukti berdasarkan apa yang didakwakan. Sekali lagi nanti hakim kami berharap bisa berdiri pada titik yang objektif, dengan pandangannya objektif, menilai semua fakta-fakta yang disajikan dari kedua pihak tersebut, untuk kemudian di akhir memberikan putusan seadil-adilnya bagi semua, bukan hanya bagi terdakwa, tapi juga kepada korban, juga kepada masyarakat. Begitu kerangka berpikirnya. Jadi terlepas berbagai perdebatan di publik, pada akhirnya kita harus menyerahkan proses ini pada proses persidangan di pengadilan nanti lewat mekanisme yang tersedia dalam kerangka negara hukum.
Itu. Baik, kita akan nantikan seperti apa sebenarnya fakta yang akan disajikan nanti dalam persidangan ke depan begitu ya. Publik juga akan bisa untuk menilai sendiri. Terakhir Bang Rasa Mala, kalau tadi kita menyaksikan secara bersama-sama di layar maupun juga tadi pagi mungkin pemirsa juga menyaksikan bagaimana kondisi dari terdakwa Ferdy Sambo. Secara fisik terlihat sehat, tapi sebenarnya seperti apa kondisi dari terdakwa sendiri? Mungkin secara psikologis untuk menghadapi persidangan ke depan. Ya, saya pikir karena ini kan memang persoalan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya ya, baik Bu Putri maupun Pak Sambo. Ini tentu bukan persoalan yang mudah, dan sekarang mereka berada di dalam tahanan. Bersama dengan itu juga sebenarnya mereka sebagai orang tua juga punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan sementara tanggung jawab itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi ada banyak problem di dalam pikiran mereka, saya pikir, menghadapi situasi ini. Tapi sekali lagi, kami sebagai tim penasihat juga mengencourage beliau, mencoba untuk mendorong untuk mempersiapkan secara fisik maupun mental menghadapi proses persidangan ini. Ya. Dan dalam kesempatan itu juga tentu kita mengharapkan bahwa semua publik boleh memberikan ruang yang cukup lah kepada mereka sebagai terdakwa, sebagai warga negara, untuk bisa menjalani proses ini dengan baik, dengan fair, dengan imparsial, supaya nanti putusannya, karena jangan lupa ini ancaman hukumannya juga terhadap dakwaan yang disampaikan jaksa ini cukup serius, ini 340 hukuman mati, sehingga memang proses pemeriksaannya harus kita lalui secara akuntabel, jangan sampai keliru mengambil putusan. Sekali lagi, jangan sampai ada orang yang kemudian tidak bersalah diputus bersalah, sebaliknya juga jangan sampai ada orang yang seharusnya dihukum bersalah kemudian dinyatakan tidak bersalah. Saya kira itu kerangka berpikirnya dalam konteks peradilan nanti. Baik, Rasa Mala Aritonang, kuasa hukum Ferdy Sambo, terima kasih Bang Rasa Mala sudah bergabung bersama kami di kesempatan pada malam hari ini. Kita menunggu nanti seperti apa fakta persidangan yang akan disajikan, baik itu bagi terdakwa Ferdy Sambo maupun juga dari jaksa penuntut umum. Selamat malam Bang, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak Ketut. Dan pemirsa, selain Ferdy Sambo yang juga menjadi tersangka, aktor utama pembunuhan Brigadir Joshua, istrinya Putri Chandrawati juga diserahkan ke Kejaksaan. Putri Chandrawati ditahan terpisah dari suaminya, yakni di Rutan Salemba. Putri Chandrawati, pemirsa, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua ditahan terpisah dari suaminya Ferdy Sambo. Kejaksaan Agung menjebloskan Putri ke Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Jambidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengatakan pemisahan penahanan Sambo dan Putri agar memudahkan para tersangka untuk menjalani persidangan. Tersangka Ferdy Sambo ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa II Depok, sedangkan 3 tersangka lainnya, yakni Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Dan pemirsa, kita akan berbincang kaitannya dengan kelanjutan dari kasus pembunuhan berencana. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, sudah ada Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung. Pak Ketut, selamat malam. Selamat malam Mbak Rizka. Siap, Pak Ketut, publik bertanya-tanya kenapa penahanan harus dipisah-pisah seperti ini? Jadi kewenangan penahanan itu adalah kewenangan mutlak bagi penuntut umum. Pertimbangan pertama adalah tentu pertimbangan keamanan, kemudian pertimbangan kemudahan, ya. Kemudian yang ketiga ada pertimbangan lain, mungkin objektivitas dari masyarakat agar masyarakat juga tahu bahwa memang kita betul-betul melakukan penahanan terhadap saudari PC. Seperti itu, Mbak. Baik, akhirnya saudari PC pun juga ditahan oleh pihak kejaksaan. Apakah memang ini karena melihat adanya tuntutan dari publik, atau memang sudah seharusnya memang terdakwa Putri ini juga ditahan begitu oleh kejaksaan? Saya pikir gini, bukan ada tuntutan, bukan ada tekanan, tapi penahanan itu adalah kewenangan mutlak daripada penuntut umum. Ketika penuntut umum menyatakan yang bersangkutan layak dan siap untuk dilakukan penahanan, maka kewenangan harus digunakan seperti itu. Baik, yang juga menjadi pertanyaan publik kaitannya dengan 2 berkas perkara ini yang dijadikan satu rencananya dalam persidangan. Tadi juga sempat disampaikan apa yang menjadi dasar Pak Ketut 2 berkas perkara atau 2 perkara ini yang nanti akan dihadirkan dalam satu persidangan? Begini, undang-undang memberikan kesempatan ya
151 KUHP itu memberikan kewenangan bagi kita untuk menggabungkan suatu perkara ketika perkara tersebut terkait dengan konkursus, yaitu satu perbuatan atau beberapa kali perbuatan menyebabkan satu tindak pidana. Artinya apa? Ini untuk mempermudah suatu proses, mempercepat suatu proses, dan untuk menekan biaya suatu proses peradilan. Jadi dengan prinsip KUHP gitu loh, cepat, tepat, dan mudah seperti itu. Artinya akan mengurangi durasi panjangnya persidangan, seperti itu kah? Ya, betul. Karena satu sama lain mempunyai keterkaitan dan berhubungan satu sama lain, saksinya sama, waktu yang dilakukan juga secara bersamaan. Dan KUHP tidak menyalahi aturan seperti itu. Gitu. Baik, artinya tidak mempengaruhi juga secara ancaman hukuman? Justru dengan adanya penggabungan itu ada hukuman kumulatif nanti yang kita dakwakan dalam surat dakwaan. Ya, ada dakwaan ke-1 yaitu primer subsidiarnya 340 338, dan dakwaan kedua adalah tentang obstruction of justice yang diatur dalam Undang-Undang ITE dan KUHP, seperti itu, Mbak. Baik, sudah adakah mungkin ancang-ancang kaitannya dengan persidangan ini akan digelar, Pak Ketut? Saya sudah konsultasikan sama Pak Jampidum tadi pagi, ya. Kebetulan ini dalam 1 minggu ke depan kita sudah melimpahkan perkara ini di pengadilan. Minggu depan? Dalam 1 minggu ke depan. Dalam Walaupun 1 minggu ke depan. Kita punya waktu 14 hari untuk secara KUHP ya, tetapi dalam 1 minggu kita mempercepat proses ini agar bisa dilimpahkan ke pengadilan. Baik, 1 minggu ke depan kalau boleh saya hitung, mungkin kalau hari ini adalah hari Rabu, berarti akan di Rabu minggu depan. Kira-kira seperti itu, Pak Ketut, seperti ya? itu kira-kira. Baik, Pak Ketut, tadi juga disampaikan ada kurang lebih sekitar 74 jaksa yang dipersiapkan untuk mengawal kasus ini nantinya di persidangan, begitu ya, kalau ada 2 berkas. Benar jumlah 74 jaksa memang dipersiapkan, Pak Ketut? Jadi begini, sejak awal ini persepsi masyarakat kok besar banyak sekali sih jaksanya, nanti kira-kira kalau di persidangan kok semakin banyak, semakin bagaimana, bisa masuk nggak di ruang persidangan, tidak seperti itu. Jadi untuk perkara pembunuhan 340 dan 338 itu kita menyiapkan 30 jaksa untuk 5 berkas perkara. Artinya satu berkas perkara itu mungkin ditangani oleh 5-6 jaksa. Begitu juga untuk obstruction of justice, karena ada 7 berkas perkara, kita siapkan 43 jaksa. Artinya apa? Kurang lebih ada 5-6 jaksa untuk satu berkas perkara. Saya kira itu hal yang wajar lah. Artinya tidak sebanyak 74 itu akan berada semuanya di dalam ruang persidangan, seperti itu ya? Tidak, karena surat dakwaan yang kita limpahkan ini nantinya akan dari 12 berkas perkara itu akan 11 berkas surat dakwaan. Baik. 11 surat dakwaan itu ditangani oleh tadi 73 jaksa yang menangani perkara itu. Baik, Pak Ketut, saya boleh bergeser sebentar, saya sudah tersambung bersama kami juga, ada Bang Roni Talapesi. Ya, silakan Mas Roni. Ya, kuasa hukum dari Baradae, selamat malam. Selamat malam, Pak Ketut, selamat malam, Mbak. Baik, saya menuju ke Mas Roni terlebih dahulu. Akan ada sebuah kejutan yang diberikan oleh Baradae nantinya di persidangan. Bisa dikonfirmasi seperti itu, Bang Roni? Tentunya kami berdasarkan fakta ya. Dalam proses pendampingan saya di BAP kemarin, saya sudah melihat ada beberapa poin yang akan menjadi pembelaan untuk Baradae. Nah, juga mengenai status GC adalah memang kan sudah diatur di undang-undang ya. Ini bukan bicara soal keistimewaan, tetapi memang di sini ketika klien saya menyampaikan bahwa dia sebagai GC diterima sebagai oleh LPSK yang menyatakan kebenaran, tentunya berharap bahwa ini adalah poin yang bagus. Tapi sebenarnya yang pengen kita juga sampaikan hari ini, kami berterima kasih kepada Bapak Jaksa Agung, kemudian Bapak Jampidum beserta jajaran jaksa yang hari ini sudah menerima klien saya dengan baik. Dalam proses tahap 2 ini saya lihat bahwa semua berproses berjalan lancar. Seperti itu, Mbak. Baik, seperti apa sebenarnya persiapan yang telah dilakukan? Mungkin untuk dari Anda sendiri sebagai kuasa hukum, baik itu juga oleh Baradae sendiri. Bang Roni. Iya, dari kami penasihat hukum, iya dari kami contohnya ahli dan juga saksi yang meringankan kan. Tetapi hal-hal ini nanti saya sampaikan di pengadilan ya, karena ini merupakan bagian dari strategi dari kami. Seperti itu, Mbak. Baik, boleh kami tahu secara rinci sebenarnya seperti apa kondisi dari Baradae saat ini untuk menghadapi nanti proses persidangan?
Yang Iya, kemungkinan tadi- kalau kata Pak Ketut adalah minggu depan sepertinya. Prinsipnya adalah Baradae ini kooperatif, sudah menyatakan yang sebenarnya, sudah menyampaikan semuanya. Jadi dalam proses persidangan ini saya pikir bahwa Baradae, klien saya sudah siap ya, dan kami juga tim sudah siap. Kami akan mengikuti proses ini dengan penuh patuh dan taat terhadap penegakan hukum ini. Kami percayakan bahwa proses penegakan hukum ini berjalan berkeadilan. Dan kami berharap bahwa proses ini berjalan lancar, baik, dan kami percaya penuh terhadap aparat penegak hukum, dan kemudian dari jaksa juga yang sedang mempersiapkan diri juga untuk mempersiapkan dakwaan. Kami prinsipnya adalah kami siap, karena begini, dari awal adalah klien saya ini merupakan saksi kunci ya, saksi mahkota. Jadi keberadaan klien saya ini sangat penting gitu. Jadi dengan diterimanya sebagai GC, harapan kami juga menjadi pertimbangan. Kalau di undang-undang kan diatur akan diberikan hadiah kalau memang klien saya ini konsisten, kemudian berkata jujur, menyatakan kebenaran. Nah, itu sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi juga ya. Baik. Nah, itu harapan kami ke depannya. Siap. Baik, Bapak-Bapak, perbincangan ini masih akan kami lanjutkan lagi. Kita harus jeda sejenak, begitu ya, di MNC News Prime. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir lagi ke hadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.